Selamat datang kembali dalam channel YouTube Prolog, progresif logis, pantik ide maju dengan logika. Dunia politik kita tidak pernah sepi dari kejutan. Kejutan terjadi dan terus terjadi. Sebelum, selama maupun setelah Pilpres tahun 2024. Kita tahu, sebelum Pilpres 2024, partai-partai koalisi pendukung Capres-Cawapres melakukan bongkar pasang dukungan. Dan selama Pilpres itu berlangsung, perdebatan sengit terjadi di kalangan elit, saling berdebat, apalagi di kalangan akar rumput. Bahkan banyak pihak yang khawatir bahwa peristiwa luka bangsa, keterbelahan politik yang sempat terjadi pada periode sebelumnya akan kembali terjadi. Tetapi kita patut bersyukur bahwa ternyata keterbelahan yang pernah terjadi tidak kembali terulang. Ini tentu memberikan sebuah energi positif bagi bangsa ini ke depan. Terpilihnya Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentu menyiratkan sebuah asa, harapan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi ternyata kejutan tidak juga berhenti. Frasa gemoy yang sangat familiar selama Pilpres 2024 kembali bergaung, yakni dengan terbentuknya sebuah super kabinet. Bayangkan saja, kabinet sekarang berjumlah 109 orang, jauh lebih gemuk dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Frasa gemoy ini pula lah yang kemudian memberikan satu, saya pikir ini bukan sebuah tanda tanya, tetapi lebih kepada sebuah rasa penasaran, apakah dengan kabinet yang begitu gemuk akan tercipta sebuah koordinasi dan sinergitas yang solid lintas sektoral di antara kabinet itu. Padahal kita tahu koordinasi dan sinergitas salah satu tantangan yang besar dalam sejarah perjalanan Republik. Dengan begitu beragamnya kemajemukan politik, suku bangsa, cara berpikir, koordinasi tentu menjadi sebuah hal yang, atau bahkan persyarat kunci untuk menuju sebuah cita-cita bersama di masa yang akan datang. Satu hal yang barangkali luput dari perhatian publik adalah terbentuknya sebuah nomenklatur baru dalam pemerintahan hari ini, yaitu Penasihat Khusus Presiden. Saya juga awalnya sangat penasaran. Saya bahkan merasa bahwa One Team Press yang pernah kita kenal sebagai sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden ditiadakan dan diganti nomenklaturnya menjadi Penasihat Khusus Presiden. Anggapan ini sangat wajar karena diperkuat oleh perkataan dari salah satu anggota Penasihat Khusus Presiden yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Bapak Dudung Abdurrahman. Setahu saya inilah penasihatnya hanya satu, tidak ada One Team Press. Beliau menyatakan bahwa, setahu beliau bahwa ya inilah One Team Press itu. Jadi One Team Press itu sebenarnya tidak ada begitu. Penasihat Khusus Presiden inilah yang akan menggantikan One Team Press itu. Itu yang saya tangkap. Tetapi buru-buru kemudian Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, membantah dan menyatakan bahwa One Team Press dengan Penasihat Khusus Presiden itu dua nomenklatur yang tidak sama, alias berbeda. Podcast kali ini kita akan mengulik lebih lanjut tentang institusi One Team Press dengan Penasihat Khusus Presiden. Mengapa ini sangat penting? Karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam mengurus republik yang begitu penuh dengan tantangan ini tentu membutuhkan nasihat dari beragam pihak. Tokoh-tokoh senior yang punya portofolio panjang di dunia pemerintahan, yang memiliki kapabilitas di sektornya masing-masing, tentu sangat dibutuhkan oleh Bapak Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan. One Team Press sebenarnya amanat konstitusi yang tegas-tegas telah diatur dalam pasal 16 UUD 45.
Dalam pasal 16 disebutkan bahwa Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang kemudian diatur dalam undang-undang. Kalau kita merujuk secara historis, One Team Press ini sebenarnya sebuah evolusi. Mungkin kata evolusi ini cocok untuk disematkan ya. Sebuah evolusi dari Dewan Pertimbangan Agung. Dan Dewan Pertimbangan Agung sendiri adalah sebuah lembaga negara yang umurnya mungkin sama tuanya dengan lembaga kepresidenan. Dan sebagai sebuah catatan, Ketua DPA pertama adalah Bapak Margono Joyo Hadikusumo. Tidak lain adalah kakek dari presiden terpilih. Seiring perjalanan waktu, DPA kemudian dibubarkan dan nomenklaturnya diganti menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Oleh karena itu, kalau kita misalkan sekarang melihat bahwa Presiden membentuk penasihat khusus Presiden, pertanyaan-pertanyaan seputar orang-orang yang di lingkaran Bapak Presiden yang akan memberikan nasihat kepada beliau, tentu ini menimbulkan sebuah tanda-tanda lebih lanjut, yaitu apa sih yang menjadi pembeda antara penasihat khusus Presiden dengan Dewan Pertimbangan Presiden? Atau mungkin sekarang ada juga kita kenal dalam nomenklatur yang baru, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Jadi ada 3 nih yang mungkin teman-teman semua akan terjebak pada sebuah salah tafsir terkait nomenklatur dari 3 istilah ini: penasihat khusus Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Secara sekilas mungkin memiliki fungsi yang sama, karena tentu tugasnya sama-sama memberikan nasihat. Nasihat dan pertimbangan itu kan terminologi yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Saya mencoba untuk melakukan riset secara sederhana. Ya, riset kecil-kecilan lah. Mencoba untuk membaca beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang tadi seperti yang saya katakan, Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang pembentukan penasihat khusus Presiden. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dan yang terbaru, ini yang bikin juga saya agak kaget. Saya pikir ini belum bisa kita temukan salinan undang-undangnya. Ternyata setelah saya membuka website dari Setkap, saya menemukan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2004 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Saya membandingkan ya antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Mengapa pembahasan mengenai One Team Press ini menjadi penting? Karena beberapa bulan yang lalu ini sempat menjadi sebuah perdebatan yang sangat hangat di kalangan publik. One Team Press sempat mau diubah nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kita tahu One Team Press pada masa pemerintahan pasca reformasi kedudukannya adalah setingkat lembaga pemerintahan. Sementara Dewan Pertimbangan Agung diatur dengan sangat tegas dalam konstitusi dan kedudukannya sebagai lembaga negara. Ini kan tentu berbeda. Kalau namanya lembaga negara itu kan sejajar dengan lembaga kepresidenan, sejajar dengan DPR, sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya. Bahkan konon katanya Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo akan didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Disinilah poin menariknya. Kita tahu bahwa ternyata kemudian minimal sampai hari ini ya, kita tahu bahwa One Team Press ini belum terbentuk dan Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo telah pulang kampung ke kampung halaman beliau di Solo, Jawa Tengah. Dan dinamika mengenai One Team Press ini juga saya pikir juga belum berakhir pada hari ini ketika kita membahas dalam podcast kali ini. Saya mencoba untuk mengelaborasi beberapa hal yang kemudian menjadi faktor pembeda antara Undang-Undang One Team Press dan Undang-Undang One Team Press Republik Indonesia. Adanya kata Republik Indonesia ini menegaskan
bahwa dalam revisi Undang-Undang One Team Press atau Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024, One Team Press itu kedudukannya adalah sebagai lembaga negara, artinya sejajar dengan presiden. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 bahwa One Team Press adalah sebuah lembaga negara. Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 2 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024, kedudukan daripada One Team Press itu sejajar dengan presiden. Dan dalam pasal 7 ayat 1, jumlah anggota One Team Press itu tidak dibatasi. Kalau misalkan dulu dalam undang-undang yang One Team Press yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006, One Team Press dibatasi jumlahnya hanya 8 orang. Sementara dalam Undang-Undang One Team Press yang baru tidak dibatasi, artinya disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Kalau presiden merasa jumlah yang 8 itu terlalu banyak, ya beliau bisa mengurangi. Kalau ternyata jumlahnya sedikit, berarti ya bisa ditambah. Tergantung bagaimana presiden memandang kompleksitas persoalan bangsa. Hal yang lain adalah di dalam pasal 12 ayat 1. Kalau dalam Undang-Undang One Team Press yang lama, anggota One Team Press tidak boleh dijabat oleh pimpinan partai politik. Sementara dalam Undang-Undang One Team Press yang baru, anggota One Team Press boleh berasal dari pimpinan atau pengurus partai politik. Ini beberapa pasal-pasal krusial yang menjadi faktor pembeda antara One Team Press yang lama dengan One Team Press yang baru. Lalu apa yang menjadi pembeda antara penasihat khusus presiden dengan One Team Press Republik Indonesia? Saya juga membaca kembali ya secara lebih detail beberapa pasal dalam Perpres nomor 137 tahun 2024, di mana disebutkan bahwa dalam pasal 7 masa bakti penasihat khusus presiden paling lama atau sama dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan. Artinya, kalau misalkan masa bakti kabinet Merah Putih adalah 2024 sampai 2029, maka masa bakti dari penasihat khusus presiden juga berakhir maksimal pada tahun 2029. Ini tentu sama. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 tegas-tegas dinyatakan bahwa presiden itu memberikan tugas kepada penasihat khusus presiden, tugas-tugas tertentu di luar tugas-tugas kementerian atau lembaga. Ini menandaskan bahwa penasihat khusus presiden itu bukan sebagai lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 tahun 2024. Artinya adalah antara penasihat khusus presiden dengan One Team Press itu tidak sama. Ini dua institusi negara yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kalau ternyata ini dua institusi yang berbeda, terus apa beda fungsinya? Kalau misalkan telah ada penasihat khusus presiden, kemudian terbentuk One Team Press, yang satu memberikan nasihat, yang satu memberikan pertimbangan, apakah nanti tidak tumpang tindih? Atau misalkan kenapa sih tidak salah satu saja kemudian dijadikan sebagai institusi yang memang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada presiden? Karena sebenarnya dengan terbentuknya penasihat khusus presiden itu tidak meniadakan terbentuknya One Team Press. Karena One Team Press itu ya merupakan perintah dari konstitusi yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Apalagi dalam Undang-Undang 64 tahun 2024 telah tegas-tegas dikatakan bahwa tingkat status kedudukan daripada One Team Press itu adalah setara sejajar dengan presiden. Maka ya tentu ini wajib untuk diisi. One Team Press itu tidak mungkin ditiadakan kecuali terjadi revisi dari Undang-Undang One Team Press ini begitu. Apakah presiden nanti akan merevisi Undang-Undang One Team Press yang baru saja diundangkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Bayangkan 3 hari sebelum pelantikan Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, undang-undang ini akan kemudian direvisi kembali. Tentu Presiden bersama-sama dengan DPR memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Kewenangan legislasi itu ya memang
bekerja sama dari dua institusi atau lembaga negara ini. Kita menunggu saja, karena menurut saya sendiri kalau kemudian sudah terbentuk penasihat khusus presiden, apalagi figur-figur yang ditunjuk oleh presiden sebagai penasihat khusus, saya kira figur-figur yang memiliki kapabilitas dan portofolio panjang di dunia pemerintahan. Sebutlah beberapa nama. Wiranto misal. Beliau adalah ketua Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Pak Jokowi periode yang kedua. Di situ juga ada figur seperti Purnomo Sugiantoro. Kita tahu beliau memiliki kepakaran yang sangat dalam di bidang energi. Kemudian Luhut bin Sarpanjaitan. Beliau memiliki pengalaman panjang di dunia pemerintahan. Dan tokoh-tokoh yang lain, sebanyak 7 orang yang telah ditunjuk. Kalau kemudian nanti akan juga dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan Presiden, dan mungkin akan diisi oleh figur-figur yang lain, tentu ada banyak sekali tokoh-tokoh yang akan memberikan masukan, nasihat, serta pertimbangan kepada presiden. Apakah ini bagus? Ya bagus juga sebenarnya, tidak masalah. Tetapi pemerintah sebenarnya kan telah memiliki squad, super team. Bayangkan saja jumlah kementerian itu kan sangat banyak sekali. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Super team ini ya kalau semakin banyak, semakin gemuk, ya bisa saja menjadi lebih baik. Tapi juga yang dikhawatirkan ini kan koordinasi dan sinergitas ini kan bukan sesuatu yang mudah. Kita berdoalah. Tentu kita berharap pemerintah ini mampu untuk melaksanakan visinya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi kita tunggu saja seperti apa nanti ke depan. Apakah Pantimpres tetap akan dibentuk atau akan dilakukan revisi undang-undang, atau sebaliknya misalkan penasihat khusus presiden kemudian akan dievaluasi, atau seperti apa. Yang pasti ya cara kita bernegara tentu berdasarkan sebuah struktur dan amanat konstitusi yang kemudian dioperasionalkan melalui berbagai macam peraturan perundang-undang di bawahnya. Demikian pemantik dari podcast kali ini. Semoga kita terus aware, semoga kita terus peduli dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terima kasih banyak.